Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita membiasakan diri untuk mengawali setiap aktivitas kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita akan mengkaji tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW, mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, menyimpulkan perilaku terpuji sehari-hari yang berkaitan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, mari kita awali dengan mengenal lebih dekat siapa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah putra Abdullah dan Aminah yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah? Karena ini bertepatan dengan rencana penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang kemudian Allah gagalkan dengan mengutus burung ababil. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan. Waktu itu Abdullah hendak berdagang, kemudian sakit dan meninggal di tengah-tengah perjalanan. Sesuai dengan adat yang ada, setelah Rasulullah dilahirkan, beliau disusui oleh Halimah, seorang wanita yang sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti rasa sayangnya kepada anaknya sendiri. Ketika usia Nabi Muhammad genap 6 tahun, ibunda Aminah pun wafat, sehingga Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi itu tidak berselang lama, karena selang 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah dijaga dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Rasulullah menjadi seorang yang dewasa. Genap usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, yang kemudian di usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama waktu itu ketika beliau sedang berhalwat di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ya, sejak kecil Rasulullah sudah memperlihatkan sifat-sifat yang mulia. Nabi Muhammad sejak kecil menjalani kehidupan dengan penuh keprihatinan.
akan tetapi tetap dijalani dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Sejak kecil Rasulullah sudah bekerja keras dengan menjadi seorang gembala kambing, sehingga sampai remaja pun beliau ikut pamannya untuk berdagang, dan akhirnya menjadi seorang pedagang ketika beliau menginjak dewasa. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Sedari kecil, bahkan sampai dewasa, bahkan sampai beliau wafat, beliau tidak pernah berkata bohong. Selain itu juga, Rasulullah senantiasa menjalankan amanah, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul dengan penuh tanggung jawab, sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat. Sifat-sifat inilah yang kemudian menjadi penyebab Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu sebagai orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, yaitu dengan membiasakan diri kita berkata jujur, hindari bohong, karena kejujuran itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kita ke surga. Kemudian membiasakan diri kita untuk berperilaku amanah. Ketika kita diberikan kepercayaan, maka jalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Membiasakan diri untuk giat belajar sebagai ikhtiar untuk bagaimana anak-anakku semua ini menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian membiasakan diri untuk menolong teman yang kesulitan, dan yang terakhir adalah bagaimana anak-anakku semua ini bisa membiasakan diri untuk memaafkan setiap kesalahan baik teman, keluarga, ataupun manusia yang lainnya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat diambil hikmahnya sehingga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Bagaimana bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa beraktivitas sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.